Ini nanti Recording in progress. salah satu outputannya adalah dalam bentuk sertifikasi, di mana sertifikasi ini mempunyai konsekuensi sebagai responsibility kita untuk kita bisa menunjukkan amalan terbaik kita dalam memenuhi persyaratan dari ISO tersebut. Nah, dalam konteks sertifikasi ini Bapak Ibu ini nanti diharapkan, dan ini akan kami lakukan pendampingan secara mendalam agar cita-cita kita untuk mendapatkan pengakuan atas pengelolaan program studi kita maupun pengelolaan universitas kita yang dapat pengakuan dari lembaga akreditasi nasional, yaitu BAN-PT. Di mana dalam hal ini antara ISO dan akreditasi BAN-PT ini tidak ada kontradiksi sama sekali. Justru Bapak Ibu ketika mengimplementasikan ISO ini, item-item yang menjadi persyaratan dalam kriteria akreditasi program studi maupun akreditasi perguruan tinggi itu dapat penuhi, dapat kita lakukan prosesnya untuk pemenuhannya dengan menggunakan persyaratan di ISO ini. Nah, bagaimana konteksnya ini nanti? Oke, mohon izin saya untuk share ya. Bapak Ibu, ini kami sudah membuat list ya, keterpenuhan antara akreditasi dengan keterpenuhan klausul-klausul yang ada di ISO. Saya tidak akan menjelaskan klausul-klausul di ISO nanti secara bertahap, ini nanti secara sambil jalan ini akan terinternalisasi, bagian kita meregres saja karena Bapak Ibu kan sudah dilakukan awareness terkait ISO 21000 2018. Oke, ini pasca sarjana. Bismillahirrahmanirrahim. Ini nanti saya mulai Bapak Ibu. Kami mohon dengan sangat tolong kehadiran kami jangan dianggap sebagai pihak luar, apalagi ada mindset tuh jangan-jangan ini teman-teman pendamping ini dari badan sertifikasi, bukan. Bapak Ibu tolong kami dianggap sebagai orang dalam, jadi ini nanti semi formal saja, informal juga asik. Bapak Ibu yang sambil ngopi monggo. Yang kami harapkan adalah hadirkan kami Bapak Ibu sebagai seperti orang dalam UIN Samarinda sendiri. Jadi kami menginginkan adanya keterbukaan, kemudian kejujuran, dan kalau memang itu implementasinya seperti apa perlu kita diskusikan agar itu nanti bisa menghasilkan analisis yang tepat, sehingga kami akan mendampingi Bapak Ibu bukan lagi sebagai antara pendamping dengan mitra, tetapi kami mendampingi Bapak Ibu betul-betul larut sebagai bagian dari proses yang Bapak Ibu jalankan selama ini. Jadi sekali lagi tolong suasana persaudaraan, suasana keakraban itu kita munculkan sehingga keterbukaan dan kejujuran selalu ada. Para Kaprodi hadir, Sekprodi ada, Tendik ada, mantap, ini bisa kita kita lakukan untuk DA-nya lebih mendalam ini untuk pasca sarjana. Bapak Ibu mohon maaf saya nanti hanya butuh waktu sekitar 30 menit karena saya harus gabung dengan forum yang lain. Nanti insya Allah sekitar menjelang sholat Jumat saya akan gabung lagi. Oke, Bapak Ibu di sini ada kolom CR LED. Ini adalah pemenuhan dari kriteria dan juga di dalam LED akreditasi program studi dan juga APT. Kemudian garing klausul. Klausul ini adalah pemenuhan dari persyaratan yang ada di ISO 21001 2018. Kolom berikutnya adalah dokumentasi. Dokumentasi yang diminta atas memenuhi persyaratan dari kriteria LED maupun klausul ISO. Nah, operasional ini menyesuaikan pada konteks masing-masing Bapak Ibu, nama, jenis maupun keterpenuhan implementasinya, itu keterkaitannya dengan aktivitas yang selama ini Bapak Ibu sudah lakukan. Kemudian A ini berarti tersedia, kalau NA tidak tersedia, keterangan ini nanti posisi di mana, kemudian implementasinya seperti apa, dan itu nanti akan kami berikan catatan. Baik Bapak Ibu, bismillah, kita mulai. Di dalam laporan evaluasi diri di bab 2 poin A ya, di bab 2A itu diminta
kita untuk melaporkan adanya analisis lingkungan eksternal. Di dalamnya itu diminta makro dan mikro. Makro itu cakupannya lebih luas, mencakup politik, ekonomi, sosial, budaya, dan seterusnya. Kemudian untuk mikro, inputan mahasiswa, inputan dosen, e-learning, dan seterusnya. Nah, secara umum dari analisis lingkungan ini nanti, Bapak Ibu, itu menghasilkan 2 item. Kalau di dalam akreditasi diminta untuk dilakukan analisis SWOT. Tapi di sini masih bicara eksternal. SWOT-nya yang dimaksud itu adalah opportunity dan threat. Jadi yang dimaksud di sini adalah pemosisian atas lingkungan eksternal melihat kepada ancaman dan peluangnya. Nah, posisinya seperti apa? Nah, bagaimana cara perhitungan pemosisiannya? Nanti secara bertahap Bapak Ibu di pertemuan nanti kita workshop untuk manajemen risiko ya. Nah, ini nanti kita gunakan untuk LED, kita menggunakan pendekatan SWOT tapi by risk based thinking. Sehingga nanti akan ketemu, oh ini untuk politik kita punya ancaman begini, kita punya peluang begini. Nah, untuk ancaman dan peluang ini bobotnya berapa? Kekuatannya dia mempengaruhi pengembangan program studi kita atau kelembagaan kita seperti apa? Nah, ini nanti menggunakan pendekatan dari penggunaan pendekatan risk based thinking. Oke. Nah, pertanyaannya sekarang. Bapak Ibu tinggal jawab ya dan tidak. Kemudian kalau memang perlu diskusi, kita diskusikan. Apakah Bapak Ibu selama ini melakukan evaluasi kinerja? Artinya evaluasi kinerja yang dilaporkan, baik itu oleh program studi maupun pasca sarjana, secara berkelanjutan tiap tahun, yang di dalamnya ada analisis lingkungan eksternal. Saya tanya ke Kaprodi dulu. Halo para Kaprodi. Halo, para Kaprodi. Ya, Bapak Pak. Ibu, nah gitu dong, saya biar nggak jadi dalang sendiri. Bapak Ibu Kaprodi. Ya. Oke. Ya. Selama ini Kaprodi melaporkan enggak kinerjanya ke direktur? Tiap tahun gitu sekali atau tiap akhir tahun? Dan itu sudah terformat template pelaporannya seperti ini gitu, ada enggak? Saya Pak ya dari Prodi KPI. Siap Ibu KPI. Seingat saya sih belum ya Pak ya. Nah Wah, sebenarnya ini gini, mungkin saya belum paham yang dimaksud dengan apa tadi evaluasi kinerja yang seperti apa. ngapunten Ibu, saya ulangi nggih, panjenengan sebagai Kaprodi selama ini tiap tahun melaporkan tidak kinerja Ibu secara tertulis dalam bentuk format yang baku kepada dekan, kepada direktur? Oh enggak ada. Tidak ada, oke. Belum ada. Kaprodi yang lain? Sama tidak ada. Sama tidak ada. Oke, sekarang saya bertanya ke Pak Wadir. Ngapunten Ustaz. Ya, Nah, seluruh apakah wakil prodi direktur belum ada laporan LED. Wah, gitu mantep itu. Seluruh prodi. Ini yang saya maksud Bapak Ibu jenengan terbuka cespleng. Nah, jadi tidak ada nggih. Oke, nanti kami desainkan. Jadi Bapak Ibu antara ya dan tidak itu harus jelas. Kalau ngambang itu iki disuntik apa direview kan gitu. Apa cukup dikasih resep obat aja, enggak harus disuntik gitu. Oke, berikutnya pemenuhan atas kriteria 1 Bapak Ibu. Ngapunten Ibu Kaprodi, Bapak Kaprodi, ada yang tahu kriteria 1 di APT itu apa? Belum tahu. Belum tahu. Oke, teman-teman LPM ada di sini? Visi misi Pak. Nah, itu ada visi misi. Tujuan Apa aja sih sebenarnya Pak? Oke, ada teman-teman UPM di sini atau GKM-nya di Pasca? Pak, mohon bisa sedikit nggak sedikit sebelum lanjut boleh nggak? Monggo, monggo. Ini kan langsung masuk ke persoalan tepatnya di diagnostic assessment. Barangkali ada semacam pengantar dulu supaya kami bisa match itu antara pemikiran jenengan sama kita. Jujur saya tadi bilang setelah saya membaca undangan dari kemarin, pikiran saya siapa yang sakit ini kan?
ketika bicara diagnostik itu biasanya ada yang sakit. Kalau dokter dia mendiagnosa pasiennya, kalau orang IT mendiagnosa perangkatnya dia gitu. Itu yang Tepat ada pikiran sekali. kami. Oke, tepat sekali, Ustaz. Nah, jadi maksud saya diberikan ini dulu, ini maunya arah kemana gitu, Oke. biar ini langsung Oke. masuk ke wilayah begini gitu. Nah, Supaya jangan oke. ujuk-ujuk gitu. Oke. Ini yang saya maksud tadi, kejujuran jenengan luar biasa ini, Pak. Mantap ini. Di awal sudah saya sampaikan, panjenengan punya komitmen untuk mengimplementasikan sistem manajemen mutu ISO. Itu kata kuncinya, nggih. Itu yang kata kuncinya di sana. Artinya Bapak Ibu, di sini panjenengan memerlukan alat untuk penataan manajemen tata kelola. Nah, ketika jenengan memerlukan alat untuk tata kelola ini, kami selaku pendamping harus mengetahui kira-kira alatnya yang pas itu di dalamnya implementasinya seperti apa, mereka sudah menjalankan seperti apa yang selama ini mereka lakukan. Nah, mereka itu yang saya maksud ini klien. Di sinilah kami melakukan diagnostik. Pertanyaan, apakah tiap diagnostik itu bagi yang sakit? Tidak. Panjenengan menginginkan saya itu ingin rambut saya itu bisa lebih hitam. Jangan lihat sekarang saya botak loh Bapak Ibu ya. Rambut saya lebih hitam, lebih hitam. Ketika saya datang ke salon kecantikan, maka di situ bagi salon kecantikan tidak langsung disemir hitam, berbahaya, akan dilihat oh jenis rambutnya begini, pigmentnya seperti ini. Oke, itu namanya diagnostik. Dari hasil diagnostik itu dilakukan analisisnya seperti apa, baru nanti oh ini cocoknya pakai seperti ini, tidak boleh pakai produk A, dia harus pakai produk C. Seperti itu Ustadz. Nah, saat ini kami mengidentifikasi antara akreditasi yang diminta dalam bentuk kriteria dan ISO persyaratannya dalam bentuk klausul-klausul itu implementasi di Pascasarjana seperti apa. Makanya kami hanya menghendaki jawaban dari Bapak Ibu ya dan tidak. Ketika Bapak Ibu ya, maka kami akan kalibrasi yang sudah Bapak Ibu implementasikan. Akan kami verifikasi apa betul ianya itu sudah betul-betul sesuai atau belum. Kemudian kalau tidak, kami akan draftkan. Silahkan Bapak Ibu untuk tinjau. Demikian ya. Jadi ini saya mengulangi pada prolog awal tadi. Ngoten nggih Ustaz Mursyid nggih? Oke. Saya lanjut. C1 tadi terkait dengan visi misi sudah disampaikan oleh Ibu Kaprodi. Bapak Ibu Kaprodi wajib tahu ini. Ini adalah standar nasional pendidikan tinggi yang tertuang dalam akreditasi program studi. Semua Kaprodi hukumnya fardhu ain, hafal untuk kriteria-kriteria 9 yang ada di akreditasi itu. Jangan sampai ngapunten. Ini yang terjadi di fakultas loh, nggih. Kalau di Pasca insya Allah enggak mungkin. Mudah-mudahan enggak lebih parah. Ini Bapak Ibu, yang terjadi adalah ketika program studi itu proses akreditasi, maka di sini program studi itu seakan-akan menjadi tim yang begitu berat kerjanya untuk proses akreditasi ini. Sementara di UPPS dalam hal ini adalah fakultas ataupun di Pascasarjana itu tidak begitu berat. Padahal porsi sekarang untuk kinerja dalam akreditasi antara UPPS dengan prodi itu selisihnya hanya 2%. UPPS 48%, sementara untuk prodi 52%. Nah, ini konteks dari APS, APT sekarang yang terbaru dengan adanya 9 kriteria itu. Makanya di sini kita kalau orang Malang bilang itu bangun bahagia, jadi bareng-bareng kita bekerja gotong royong antara fakultas, kemudian Pascasarjana dengan prodi. Oke, kembali ke kriteria. Kriteria 1 diminta visi misi, tujuan dan sasaran strategis. Klausulnya yang diminta di ISO ada di klausul 41. Bapak Ibu, pertanyaan kami, Bapak Ibu sudah mengetahui tentang standar SPMI? Standar SPMI untuk yang dari LPM. Betul, Ustaz? Kita terima, cuman mempelajarinya belum lengkap.
Oke. Ngajinya belum tuntas. Leres. Seperti itu Ustaz, sederhana tapi cespleng. Artinya tersedia Bapak Ibu, cuma diseminasinya kurang nggih. Oke, kami belum tuntas. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, panjenengan punya acuan, tidak harus SOP ya ini, acuan ataupun kebijakan penyusunan visi misi pascasarjana. Belum punya. Belum punya. Oke. Yang lain monggo kalau tidak sesuai dibantah ya. Kalau Pak Wadir menyampaikan seperti itu ya, itu sangat itu Pak. Apa ya? Sangat terverifikasi. Diminasi kurang, kemudian di sini NA untuk BM. Oke. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, terkait dengan laporan penyusunan dan SK penetapan. Ngapunten. Pak Wadir, panjenengan pernah terima SK dari Pak Rektor menyebutkan khusus SK visi misi tujuan dan sasaran dari Pascasarjana. Secara formal belum pernah untuk yang di prodi maupun di pascasarjana. Jadi panjenengan Pak Direktur juga belum nggih? Pak Direktur? Ya Pak. Belum nggih? Visi misi ini sebenarnya ada, SK-nya ada, cuman berbasis untuk pemenuhan pengajuan akreditasi saja Pak. Oke, berarti SK dari Pak Rektor nggih? Kita buat sendiri untuk kelengkapan akreditasi. Oh, oke. Berarti sudah pernah ada, nanti kita tinggal sosialisasi. Bapak Ibu, untuk visi misi dari Pascasarjana itu yang menetapkan adalah rektor. Yang menetapkan adalah rektor. Oke, pertanyaan berikutnya Bapak Ibu, khusus pada para prodi. Pripun Ustaz? Binanya beda backgroundnya. Berikutnya saya ingin Beda dari kemarin. Sekarang menanyakan lebih... ke teman-teman Kaprodi ini sama Sekprodi. Oh iya. Bapak Ibu para Kaprodi, panjenengan pernah dapat SK dari Pak Direktur terkait visi keilmuan, misi keilmuan dari program studi panjenengan? Belum. Belum ada. Jadi di sini juga belum. Oke, visi keilmuan PS. Berikutnya C1 juga keterkaitannya dengan pengembangan strategis. Bapak Ibu di dalam ISO ini dan di LED di kriteria 1 sampai dengan kriteria 8, jadi hampir semua kriteria, hanya dilewatkan kriteria 9 saja, itu diminta adanya pengembangan strategis Bapak Ibu. Nah di ISO itu kita dituntut di klausul 52, terutama di top manajemen itu untuk menetapkan kebijakan mutu atau kebijakan strategisnya. Bapak Ibu pernah menyusun kebijakan strategis ini untuk Pascasarjana? Saya pernah membuat pada saat akan akreditasi, Pak. Tapi masih dalam bentuk sederhana. Karena belum ada acuan yang jelas ya. Oke, Bapak Ibu, saya berikan ada ini nanti kami minta filenya Bu kalau ada dikirim nggih, biar kami sesuaikan nggih melalui Kasubag nanti. Mudah-mudahan ya Pak. Nggih. Nanti kami akan desainkan sesuai dengan yang sudah pernah Bapak Ibu desain. Berikutnya Bapak Ibu, ini yang diminta ketika panjenengan punya kebijakan strategis atau kebijakan mutu, maka panjenengan harus membuat tolak ukur yang menyatakan bahwa kebijakan strategis atau kebijakan mutu Bapak Ibu itu terukur, kemudian terimplementasikan dan dikendalikan.
ngapunten di pasca ada renstranya Bapak Ibu. Renstra yang kita buat ketika mengajukan akreditasi itu ada. Oke. Mohon maaf Pak, renstranya itu berubah-ubah. Menyesuaikan kebutuhan akreditasi ya. Oke Bapak Ibu, jadi nanti kebijakan sama sasaran mutu kami akan desainkan untuk minimal untuk akreditasi itu bisa terpakai. Dan ini juga nanti prosesnya ngapunten nggih, saya buka sekarang. Di awal tadi tiap tahun di ini ya di poin A ini untuk instrumen evaluasi kinerja UPPS maupun PS. Ya. Ini nanti Pak Direktur wajib menagih kepada Kaprodi sesuai dengan format evaluasinya. Tiap tahun harus dilaporkan kepada Direktur. Karena Direktur akan ditagih oleh Rektor. Ini nanti akan kami sinergikan proses tagihan-tagihan ini. Semua fakultas UPT lembaga juga demikian. Karena apa? Karena Pak Rektor sendiri ditagih oleh kementerian untuk melaporkan kinerjanya. Sehingga secara terstruktur dan tersistem, ini nanti akan menjadi satu paket untuk evaluasi kinerja kita. Nah, termasuk di dalamnya itu adalah ketercapaian di dalam evaluasi kinerja ini nanti, di dalamnya adalah ketercapaian dari sasaran dan kebijakan mutu. Contoh misalkan Pak Dekan menginginkan kita harus melaksanakan kolaboratif penelitian dosen dengan mahasiswa dalam bentuk kelompok mata kuliah di magister maupun di doktoral. Sehingga kita akan mempunyai banyak publikasi kolaboratif dosen dan mahasiswa dari hasil pendampingan dalam perkuliahan. Diterima Pak ya? Nah, itu konsekuensinya apa? Ya konsekuensinya Pak Dekan meminta kepada Wadir, Wadir nanti meminta kepada Kasubag secara terkoordinatif untuk penyusunan program anggaran itu, sehingga nanti akan muncul di RKKL-nya. Ketika itu hanya menjadi jargon bagi Pak Dekan, maka saya yakin kalau tidak disupport dengan adanya sumber daya oleh pasca sarjana, dalam hal ini adalah dalam bentuk program dan anggaran, maka ini hanya akan menjadi jargon, hanya menjadi dokumentasi. Di ISO ini nanti harus bisa dipastikan bagaimana mekanisme untuk pemenuhan sumber dayanya dan mekanisme pemantauannya. Jadi cita-cita pertama terkait dengan sasaran mutu, peningkatan jumlah kolaboratif penelitian dosen dan mahasiswa dalam kelompok keilmuan atau kelompok kompetensi mata kuliah. Jadi hampir semua dosen dalam pembelajarannya di magister maupun di doktoral itu nanti menggunakan metode kolaboratif penelitian riset dengan dosen mahasiswa. Karena konteks dari magister itu beda dengan di S1. Oke, ini Bapak Ibu. Kemudian berikutnya untuk C1 sampai dengan C8 ini ada di poin D juga. Di D itu di LED diminta kita analisis pengembangan. Dari SWOT yang sudah tersusun itu kita kembangkan dalam bentuk program-program berkelanjutan. Nah, di ISO itu juga diminta ada di klausul 91, 92, 93, dan 10. Analisis dan evaluasi. Pertanyaannya adalah, Bapak Ibu tadi menyampaikan terkait dengan evaluasi kinerja, disepakati ada template yang harus kita sosialisasikan, kita kembangkan, dan kita bertanggungjawabkan terkait template evaluasi kinerja. Berarti Bapak Ibu selama ini tidak tahu atau belum punya evaluasi kinerja. Ya? SOP evaluasi unit kerja di bawah Win Samarinda. Pak Dekan ngapunten panjenengan pernah tanda tangan lakib Pak? Lakib itu
pernah ada Pak, tapi dieksekusi oleh 1 atau 2 orang. Akhirnya di rektorat. Oke, ada Kasubag di sini, Pak Direktur? Ada. Ngapunten Bapak Ibu Kasubag. Halo. Bu Herlina. Ibu Kasubag. Iya Pak. Nah, Ibu pasca sarjana tiap tahun nyusun lakip tidak ya? Belum ada Pak. Belum ada. Oke, Bapak Ibu. Iya. Ini nanti kami akan desainkan SOP evaluasi kinerjanya. Kalau Pak, lakip makasih. itu Bapak Ibu, lakip itu menjadi fardu ain sebetulnya bagi unit kerja itu. Karena kita sebagai perguruan tinggi negeri itu harus ada pelaporan akuntabilitasnya itu. Iya Pak. Oke, ini belum tersedia, berarti oke, berikutnya ketika ini biasanya panjenengan lakukan ketika akreditasi ini. Instrumen pemahaman terhadap visi misi. Selalu dilakukan survei secara rutin atau tidak ini Bapak Ibu? Hanya akreditasi ya? Tidak, Pak. Oke. Pak, pada saat Oke, akreditasi ini saja. juga tidak sama. Kemudian capaian belum karena di atas belum. Kemudian pedoman risiko saya yakin belum ada nggih. Belum. Jadi saya agak percepat. Kemudian, nah ini Bapak Ibu yang saya hormati, terkait pertanyaan saya di atas tadi, struktur organisasi program studi itu harus ditetapkan oleh dekan atau direktur. Saya ulangi, struktur organisasi program studi itu harus ditetapkan oleh dekan atau direktur. Syukur kalau oleh rektor. Rektor. Ada penetapan strukturnya Ibu? Ada ya, Pak? SK kan, Pak, dalam bentuk SK. Ya, SK di situ ada gambarnya struktur organisasi. Ada Pak, itu ada di template. Sudah ada ya? Ada Pak. Ada. Bunda Nurul, nanti sekiranya kami bisa dikirim melalui teman-teman di LPM, contoh SK itu nggih. Kalau memang ada, kami akan lakukan verifikasi saja, karena di beberapa teman program, bukan program studi ya, fakultas dan program studi, mereka menyatakan tidak ada. Yang ada itu ada, Yang ada monggo, pas Ustaz. struktur SK, bukan prodi. Pak Rosihan. Jenje, Ustaz. Jadi struktur ada, cuman SK itu secara formal kami Hanya belum ada. terima. Pripun SK-nya buka belum subak. ada. SK-nya ada, apa namanya? Strukturnya ada. Strukturnya ada. Cuman Bapak Ibu ketika jenengan nanti akreditasi pasti ini dimunculkan nomor SK ini. SK-nya Nah, belum pernah terima. Pripun Bu Nurul? Ya, sepahaman saya, SK yang dimaksud ini SK penunjukan ketua prodi, bukan begitu ya, Pak? Oh, bukan Bu, bukan. Struktur. Ini SK kelembagaannya Bu ya, bukan SK jabatan. Strukturnya ada, tapi SK-nya belum ada Pak. Yang membuat struktur sinten Bu? Saya hanya melihat ada di Parka Sarjana Pak, tapi belum tahu persis siapa yang membuat itu. Oke, gambar strukturnya ada ya. Ini kalau bukan SK jabatan Ibu ya, ini adalah nanti kami akan confirm ke bagian kepegawaian nggih. Sepertinya itu Pak. Ya. Itu mengikuti nomenklatur kayaknya dari pusat kayaknya. Jadi untuk SK penetapan struktur organisasi itu, saya pemahaman saya sampai sekarang belum ada. Jadi Belum ada ya? pengetahuan kepegawaian dia hanya ikut nomenklatur yang ada gitu. Kalau nomenklatur yang ada itu dia mengikuti kepada pemenuhan di Ortaker Bapak Ibu ya. Pemenuhannya Ya, ada di Ortaker Panjenengan. Tetapi di Ortaker Panjenengan itu belum sepenuhnya memenuhi dari tagihan-tagihan yang lain termasuk di
akreditasi ini. Kalau ISO tidak ada tagihan itu, hanya yang diminta di ISO ini adanya penetapan. Mengenai strukturnya seperti apa itu menyesuaikan kepada masing-masing konteks organisasinya. Tetapi kalau di akreditasi itu diminta item-item di dalam apa struktur itu. Saya ambil contoh nggih, saya ambil contoh. Di Ortaker Bapak Ibu itu tidak ada penjaminan mutu di tingkat fakultas maupun program studi. Betul nggih? Ada kayaknya tuh. Waduh, kalau ada berarti se-Indonesia Raya nomor Belum, 1 belum. jenengan ini, Pak. Belum ada, Pak. Belum ada. Belum ada, Pak. Di Ortaker belum ada. Di Ortaker panjenengan tidak ada, Bapak. Yang ada itu, ini adalah tagihan dari akreditasi. Iya. Sehingga seringkali ngapunten seperti Bu Kasubag tadi, biasanya menyampaikan, Pak ini kalau nggak ada di Ortaker, ada muncul di struktur nggak bisa dibayar loh Pak. Biasanya mesti gitu kan. Teman-teman di rektorat juga begitu, terutama di layanan administrasinya. Tetapi Bapak Ibu ini tetap menjadi satu tagihan. Nah, ISO itu menuntut kita untuk patuh kepada ketentuan. Salah satunya adalah kita SNDikti itu melalui kacamatanya akreditasi BAN PT. Oke, ini nanti akan kami confirm di sini pernyataan belum ada. Tetapi kayaknya hampir semua fakultas punya gambarnya ya. Kemudian saya tanya beberapa fakultas kemarin itu gambar itu dari mana? Kita bikin sendiri. Waduh, enaknya ya. Oke, standar kepemimpinan Bapak Ibu belum tersedia. Yang ada itu saya langsung kunci ya di sini. Yang jenengan ada itu adalah standar untuk kepemimpinan terkait dengan kualifikasi administrasi akademik. Contoh misalkan untuk Kaprodi dia minimal kepangkatan akademiknya apa, kalau di Pasca minimal apa, itu kan ada di situ ya. Tapi kalau terkait dengan soft skill, manajerial itu tidak ada. Tidak ada standar itu. Nah ini nanti di ISO maupun di akreditasi ini bisa kita munculkan dalam indikator kinerja tambahan. Di kriteria 2. Oke, capaian juga belum ya. BKD ini saya yakin jenengan ada. SKP itu ada. Tukin pelaporannya melalui apa Bapak Ibu? Ngapunten. Mungkin secara spesifik Ibu Kasubag. Mungkin itu laporannya melalui laporan bulanan. Oh, bulanan nggih. Itemnya itu pendidikan pengajaran, penelitian, jam, sama jabatan kalau ada yang jabatan. Pengabdian masyarakat. Oh, termasuk jabatan nggih Pak nggih? Tugas tambahan maksudnya. Oh, tugas tambahan. Oke. Kalau yang tendik untuk tukinnya pripun? Yang tenaga kependidikan. Tadi kan disebut ini untuk tugas tambahan bagi dosen dan plus tridharmanya. Kalau untuk teman-teman tendik gimana Bu? Nah, monggo Bu Erlina yang tendik. Oh, iya. Kalau yang tendik itu Pak, kita lapor harian tapi nanti dalam bentuk laporan bulanan Pak. Jadi satu laporannya. Yang dilaporkan apa Bu? Kegiatan kita sehari-hari Pak. Terkait itu ya berarti tupoksi masing-masing nggih? Iya Pak. Bentuk pelaporannya dilaporkan tiap bulan juga? Tiap bulan. Ada verifikasi atasan langsung? Itu karena pasca ini kan kita langsung ke Kabak Umum Pak yang di rektorat. Oh begitu, jadi yang verifikator Bu Herlina Pak Kabak yang ada di... Iya, yang di rektorat Kabak Umum. Oke, terima kasih. Berarti tugas tambahan, tridharma, dan tupoksi. Tupoksi tendik ini. Iya Pak. Oke, capaiannya belum, ini nanti kita... Kalau capaian sasaran mutu IKO ini adalah kelembagaan Bapak Ibu. Kalau yang di sini sistem pelaporan ini kita penekanannya kepada jabatan. Dosen itu pun juga jabatan. Kabak Kasubag itu jabatan.
kemudian di bawah ada staf sekarang pun juga sudah berjabatan. Sudah kan Bu ya, mengikuti PM 16 itu ya? Terkait dengan jabatan fungsional tertentunya sudah diimplementasikan kan? Kayak Bu Herlina sekarang kan bunyinya bukan Kasubag. Saya masih Kasubag Pak, maaf. Loh, bukan lagi koordinator ya? Bukan Pak, belum. Masih belum, masih di sidang sepertinya kepegawaian. Loh, telat sekali berarti ya? Kurang paham Pak. Berarti untuk apa jabatan fungsional tertentu yang sekarang diminta itu belum terpetakan Bu ya? Sudah, sebagian teman-teman sudah ada Pak. Karena mungkin itu tahap dulu, nanti baru sampai ke kita yang Kasubag. Oh gitu ya. Iya, Jadi Pak. sekarang kan mendasarkan Menpan, kemudian ada PM 16 itu harus disesuaikan untuk strukturalisasinya terkait dengan jabatan Iya, fungsional. Pak. Iya, masih Jadi sekarang kan tidak ada staf administrasi umum itu kan tidak ada. Enggak ada Pak. Oke, Bapak Ibu, berikutnya ini ada di kepegawaian ya, pengadaan SDM. Atau di Pasca ada pengadaan SDM sendiri? Enggak ada. Di Pasca ada pengadaan SDM sendiri, Pak? Tidak ada, Pak. Enggak ada langsung. Beneran ini tidak ada ini. Saya ambil contoh Bapak Ibu. Saya ambil contoh nggih. Untuk dosen tidak tetap atau dosen LB pasca ngajukan ke rektorat atau pengadaan sendiri? Pengadaan sendiri. Usulkan kita itu, mengusulkan. Pripun Ustaz? Mengusulkan. Enggak, kita identifikasi, terus kalau ada itu kita usulkan ke rektorat, tetap koordinasi dengan rektorat. Oh. Berarti penetapannya oleh rektorat ya? Ya, semuanya pegawai itu SK rektor. Maksud Mulai saya untuk dari- dosen LB, Pak. Ya, dosen LB Semua rektor. Mantap. Keren ini, Pak. SK rektor Tamu ini. bakti SK rektor. Satpam SK rektor. Masya Allah. Top. Berarti direktur sama dekan hanya sifatnya pengusulan saja, nggih? Ya, pengusulan. Pengusulan untuk pengadaannya. Oke. Sampai cleaning service SK rektor. Ya kan, tidak ada perbedaan pendapat ini saya kira. Kenapa, Pak? Benar. Tidak ada perbedaan pendapat nih yang saya sampaikan. Oke, berarti Atau curhat ini, atau curhat saya juga itu. monggo Ustaz. Nggak, maksudnya ke Pak Wadir mungkin curhat juga tuh. Oke, monggo kita curhatan tidak apa-apa nanti sambil kita cari desain untuk apa Dari bawah kan, Ya, SK-nya bawah tetap aja rektor. dibok-bok. Sekecil apapun tetap SK rektor. Masya Allah. Tapi Mantap. maaf Pak Rosihan, memang JJ. kenapa semua harus SK rektor? Di aturan keuangan itu, kalau tidak SK rektor itu tidak bisa dicairkan di instansi kami. Misalkan contoh DLB, kalau yang tanda tangan itu hanya direktur, dia tidak bisa dicairkan di keuangan. Betul Ustaz. Jadi memang untuk apa sistem pengadministrasian yang ada di teman-teman perencanaan keuangan itu memang sangat-sangat normatif ya. Karena istilah KPA itu tetap menjadi penandatangan pertama dan utama untuk proses pencairan program dan anggaran. Kemudian di bawahnya baru ada namanya penandatangan SPPM-nya itu. Ini biasanya dilakukan dipegang oleh Kabiro. Nah, PPK di sini adalah verifikasi portal pertama yang biasanya diampu oleh teman-teman di dekanat maupun di direktur. Ngapunten Pak Thohir, panjenengan juga sebagai PPK kah? Iya, Prof. Oh, nggih. Jangan panggil saya Prof. Pak. Saya dipanggil Cak itu saya lebih seneng. Oh iya. Panggil Cak saja, Cak Ro gitu. Oke, saya lanjut nggih terkait dengan C2 di akreditasi itu di C2 terkait tata pamung tata kelola dan kerjasama itu ada permintaan untuk kepemimpinan sama manajeral itu menjalankan
aspek-aspek kepemimpinan untuk mencapai tata kelola yang baik atau kita kenal dengan JUJ. Salah satunya adalah perencanaan, kemudian di dalamnya itu ada proses komunikasi internal. Bapak Ibu, panjenengan selalu menulis ketika akreditasi, proses untuk perencanaan anggaran itu melalui rapat koordinasi, melalui rapat kerja di tingkat program studi yang dikoordinatori oleh Pascasarjana. Betul seperti itu, nggih? Nah, pertanyaan saya, Bapak Ibu, untuk komunikasi internal itu yang tadi saya sebut, salah satu contohnya ada rapat koordinasi, ada rapat kerja. Mungkin juga nanti akan ada rapim, ada rapimtas. Nah, istilah-istilah ini acuannya panjenengan yang panjenengan pakai di mana, Bapak Ibu? Itu mohon maaf, SOP yang tertulis itu di pasca sarjana khususnya itu belum ada. Jadi yang kita lakukan itu adat sesuai dengan pendahulu-pendahulu dan atas arahan dari koordinasi dengan rektorat. Oke, Bapak Ibu. Terima kasih Pak Wadir. Masya Allah. Pak Wadir kiai ini. Jadi tadi saya agak sedikit tegang. Kayaknya, wih, mantap ini. Kayaknya seakan-akan ada gitu. Ternyata terakhirnya tidak ada. Oke, Bapak Ibu, it's okay. Ini nanti kami akan desainkan. Jadi nanti Bapak Ibu, kapan istilah untuk rapat koordinasi itu kita gunakan? Siapa yang terlibat dalam agenda rapat koordinasi itu? Ruang lingkupnya apa saja? Rapim juga begitu, raker juga demikian. Jadi nanti akan jelas. Oke, ini untuk SOP program anggaran ini saya yakin ini sudah ada di bagian perencanaan keuangan dan saya yakin teman-teman tidak berani ngajukan program anggaran itu tanpa adanya TOR dan RAB. Betul nggih? Nah, saya cuma ingin verifikasi. Bapak Ibu Kaprodi. Bapak Ibu Kaprodi. Siapa? Ya, siap. Panjenengan pernah menyusun TOR? Pernah. Ada. RAB? Kita pernah, Pak. Oke. Panjenengan tiap tahun pegang RKAKL enggak? Enggak ada. Yang kemarin kemarin kami dibagikan RKAKL. Kemarin dibagikan. Yang tahun kemarin aja. Nah, dengan begini nanti kan enak ini nanti Bapak Ibu. Bagian dari transparansi, keterbukaan, dan akses Bapak Ibu terkait dengan program anggaran itu yang tertuang dalam RKKL ataupun POK itu mohon didistribusikan kepada program studi. Karena kita pasca sarjana, program anggarannya itu berbasis prodi. Berbasis apa, Pak? Berbasis prodi. Oke. Jadi ini terkait dengan distribusi ya. Penyusunan program anggaran ini tersedia, cuma distribusinya ini. Tapi Bu Kasupek tadi menyatakan oke. Pak Wadir oke. Berarti teman-teman Kaprodi ini ya perlu dicek lagi. Jangan-jangan pernah diterima tapi lupa ini. Sudah dibagi, Pak. Oke, evaluasi kepemimpinan tadi terkait dengan kelembagaan UPPS tiap tahun ataupun program studi itu harus dilaporkan. Direktur melaporkan kepada rektor, kemudian Kaprodi melaporkan kepada direktur. Konsekuensinya di sana Bapak Ibu. Jadi ini nanti Bapak Ibu secara teradministratif lebih tertib. Yang kedua, untuk penyajian ketika kita akreditasi menulis dalam LED itu sangat mudah. Tinggal kopas-kopas saja nanti. Tidak perlu ada istilah borang nanti Bapak Ibu. Istilah borang yang kita kenalkan ada singkatannya itu. Boring. Iya, boring. Bukan hanya boring Pak, tapi bodoh ngarang. Oke, C2 sampai dengan C9 ini saya kurang sudah setengah 9 ini, alhamdulillah. Bapak Ibu mohon maaf sekali, ini untuk C2 sampai dengan
Mudah-mudahan nanti sampai C8 lah C8 sudah saya bisa masuk kembali. Saya berikan ke Pak Alge. Ngapunten, sangat ngapunten karena harus berbagi memang karena antara tugas internal dengan tugas kelembagaan ini. Oke, monggo Pak Alvin, Bapak Ibu mohon maaf nanti kita sambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Kang Alvin. Oke, sip. Jadi C2 di 410 ya. Dengan lanjut nanti. Oke. Baik, terima kasih Pak Rosian, Ibu dan Bapak. Mohon izin untuk melanjutkan dari beberapa pertanyaan yang diajukan oleh Pak Rosian tadi. Ibu dan Bapak, mohon izin untuk membagi slide, membagi screen. Perlu diketahui tadi ada pertanyaan dari Pak Mursyid, kenapa kok kami tiba-tiba diagnosis ini kan? Jadi begini Ibu dan Bapak, mungkin ada beberapa dari Ibu dan Bapak di sini yang kemarin belum sempat mengikuti eksekutif briefing yang disampaikan oleh Pak Solihin terkait dengan klausul apa saja di ISO. Jadi di ISO itu kita akan dalam pembentukan ISO, dalam pengembangan ISO itu kita akan mana ini saya besarkan. Terlalu besar ini. Kita akan mendevelop sistem ISO itu ke dalam, saya tahu di sini. Ada 10 klausul sebenarnya, dan klausul 1, 2, 3 itu menyangkut istilah. Klausul keempat tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Rosian, keempat itu ngomong tentang konteks organisasi. Sekali lagi arah dari setiap sistem manajemen, baik itu SPMI, baik itu ISO, itu kan mengarah ke tercapaian dari visi organisasi. Jadi di sini klausul 4 di ISO tadi Pak Rosian bertanya bagaimana isu eksternal, isu internal, itu kan untuk mengetahui konteks organisasi ini. Jadi ini kan dalam bahasa agamanya kan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Jadi ini pertama yang memang harus kita menemukan baseline. Diagnosis assessment ini juga kami kepingin mengetahui sebenarnya ruang apa saja yang nanti kami harus lakukan untuk melengkapi agar bisnis proses yang ada di Pasca Sarjana UIN Samarinda itu sesuai dengan persyaratan ISO dan kriteria dari Ban PT, karena dua-duanya itu menjadi sistem penjaminan mutu eksternal yang pada saat ini kita butuhkan dan harus kita patuhi. Baik, jadi ini nanti ada klausul 5 ngomong kepemimpinan, jadi ada pertanyaan yang menyangkut dengan pemimpinan, klausul 6 ngomong tentang perencanaan, klausul 7 tentang supporting, ini ngomong sumber daya manusia dan sumber daya finansial dan lain-lain. Yang ke-8 itu ngomong operasional dunia, yaitu bagaimana operasionalisasi dari bisnis proses yang ada di Pasca Sarjana, di Prodi terutama dalam hal ini. Yang ke-9 ngomong tentang evaluasi kinerja, dan ke-10 peningkatan. Ini sama persis dengan yang diminta oleh SPMI tentang PPEPP, ada penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan. Kalau di sini PDCA, Plan to Check Action, ini bahasa generiknya yang digunakan. Jadi pertanyaan yang dilakukan dalam diagnosis assessment ini menyangkut ini Bapak Ibu. Jadi ada di 10 kriteria dari 10 klausul dari ISO dan 9 kriteria dari Ban PT. Baik, saya akan melanjutkan pertanyaan dari Pak Rosian tadi terkait dengan saya cari dulu. Terkait dengan instrumennya. Mohon maaf Pak. Bisa cari dulu.
Sambil Pak, sambil jenengan cari file itu, sebetulnya saya ada beberapa pertanyaan. Karena prinsipnya sebenarnya ingin belajar sebenarnya. Iya, Pak. Mungkin ada waktu lain terkait dengan kegiatan ini. Monggo Pak. Boleh nggak sekarang atau nanti atau gimana? Ada pertanyaan mungkin kalau bisa kami jawab dan itu mungkin kan kami jawab pada saat ini, akan kami jawab pada saat ini. Boleh ya, sambil jangan cari file ya. Nggih. Saya utamanya ya, saya nggak tahu kalau teman-teman lain. Saya kan karena dapat undangannya baru dalam artian beberapa hari ini. Jadi saya nggak terlalu begitu ngeh ya. Ketika nyebut ada diagnostik tadi pun saya, loh, ada yang sakit rupanya nih ya kampus saya gitu. Itu pikiran saya awalnya itu. Lalu terkait dengan ISO, jadi gambarannya itu apa sih ISO ini ya? Apakah international standard organization gitu, ataukah nanti hanya sebagai lembaga biasa saja atau apa gitu? Lalu siapa sih pengelola ini yang 21.000, berapa lama masa anunya, tagihannya apa gitu kan? Kemudian kewajiban-kewajibannya apa, hak-haknya apa gitu. Banyak sebetulnya pertanyaan-pertanyaan saya itu. Efeknya apa gitu, efeknya seperti apa ISO terhadap lembaga kami gitu. Kerjanya seperti apa nanti kerjanya, yang gitu-gitu yang pengen banyak di kepala saya muncul, tapi basisnya karena pengen tahu ya, pengen tahu apa sih ininya, hubungannya dengan akreditasi seperti apa gitu, itu yang lalu kewajiban apa, kewajiban pemerintah atau kewajiban kami sebagai lembaga, ataukah ini sebagai tambahan saja gitu untuk memperkuat lembaga gitu, atau itu yang muncul di kepala saya gitu. Baik, begini, saya jawab singkat saja, begini. Di dalam pengembangan sistem manajemen mutu ini sambil nanti kita berdiskusi dan melanjutkan. Kan ada segitiga, ada piramid seperti ini, bahwa di dalam SPMI itu kan ada PD Dikti sebagai resource, sebagai lauhil mahfudnya itu untuk resource sumbernya, ada SPMI dan ada SPME, begitu kan Pak? Kalau Bapak membaca di sistem yang telah dimakan oleh teman-teman LPM. Lah, ngomong tentang ketiga itu terkait dengan pengembangan sistem. Untuk pengembangan sistem yang SPMI itu ada yang berdasarkan SN Dikti. SN Dikti yang dikembangkan oleh kementerian, dan dalam hal ini untuk SPME-nya adalah akreditasi. Kalau ISO itu pengembangan sistemnya pada saat ini itu nanti berbasis sertifikasi, Pak. Jadi kalau Ban PT itu akreditasi, kalau ISO ini sertifikasi. Sistem yang dibangun ini mandiri, Pak. Jadi ini ikhtiar dari teman-teman yang ini dimotori oleh teman-teman LPM di sini untuk menjadi wasilah bagaimana UIN Samarinda nanti bisa mencapai dalam hal ini akhirnya adalah akreditasi yang unggul. Jadi ini adalah proses pengembangan sistem manajemen yang tidak bertolak belakang dengan sistem yang ada di pemerintahan. Nanti nggak. Bahkan kalau kita lihat dari naskah akademik maupun panduan pengembangan dari LED yang ada di Ban PT itu hampir semuanya mengacu, ada beberapa sih, enggak hampir semuanya ini mengacu pada ISO ini. Akan tetapi nanti diskusinya agak panjang itu, misalnya Bapak tadi kemarin ikut sosialisasi atau executive briefing bisa mengetahui materi korelasi antara ISO dan Ban PT. Akan tetapi ini mengingat hari Jumat gitu kan, hari Jumat, dan nanti mungkin ada beberapa diskusi kita di sini. Baik, saya lanjut dulu ya Pak Mursyid. Nanti ke depan kita bisa berdiskusi. Insya Allah kalau kami ke sana nanti kita bisa berdiskusi lebih panjang. Kalau semoga PPKM segera berakhir. Monggo. Gitu. Monggo. Oke. Saya lanjutkan terkait dengan ini C2. C2 itu kriteria 2 atau tata kelola di dalam kriteria Ban PT. Nah, kalau di ISO itu di klausul 4 sampai dengan 10. Di sini meminta tentang aras penjaminan mutu. Mohon maaf, di LPA di pasca sarjana apakah ada UPM? Ada Pak. Ada.
Sudah. Ada. Siapa? UPM-nya di sini siapa, Pak? Bu? Rudi Hadi Kusuma. Bu Sudah Titi. hadir Bu Titi. Oke. Masih merangkap, Pak. Masih merangkap. Ya. Oke. Karena mohon maaf Pak, itu Iya. kan belum ada nomenklatur tersendiri apa istilahnya. Ortaker. Oh, iya. Di Ortaker atau SOTK masih belum ada ya. Belum ada. Yang adanya di universitas sendiri. Akan tetapi melihat fungsinya itu ada. UPM ini harus ada di setiap grup fokus kalau dalam bahasa ISO-nya di fakultas atau di bahasa dasarnya harus ada, karena ya untuk memastikan bahwa sistem penjaminan mutu berjalan di sana. Oke, sudah ada nggih? Terus dokumentasinya, mohon maaf mungkin bisa diwakili dari teman-teman LPM, mungkin sudah ada dokumen kebijakan, ada manual, ada standar, ada formulir, sudah lengkap saya kira nggih? Sudah Pak, sudah ada. Oke, akan tetapi pernah nggak di sana dilakukan diseminasi atau mutolaah bareng-bareng lah untuk standar pendidikan kita di pasca sarjana itu apa, standar penelitiannya apa, standar pengabdian masyarakatnya sudah pernah dilakukan Bapak Ibu? Selama ini belum pernah, baru kita rencanakan dengan Ketua LPM, belum terrealisir. Oke. Dokumennya sudah kami terima. Oke. Baik. Nanti sekalian untuk ini. Terus SOP? Tidak ada. Sudah ada SOP yang khusus dimiliki oleh pasca sarjana? Ada sebagian. Masih dari Ada sebagian. Itu pun sifatnya praktis untuk memenuhi kebutuhan AMI. AMI. Oh, AMI. Bulan AMI ada di bawahnya ini. SOP itu untuk kebutuhan AMI atau SOP itu digunakan sebagai acuan kinerja sehari-hari? Maksudnya SOP itu digunakan untuk acuan sehari-hari, tapi membuatnya itu hal-hal yang praktis menjadi tagihan AMI. Oke. Geng. Siap. Ini sangat jujur ini. Jujur. Antum sangat semakin tak-tak. Semakin jelas. Semakin jelas. Ya. Baik, selanjutnya terkait dengan seperti yang disampaikan oleh Bapak tadi, Pak Wadir, terkait dengan AMI, adakah pedoman pelaksanaan audit mutu internal? Di Kalau LPM kayaknya ada. Di LPM ada ya? Ada LPM. Setiap apa Bu auditnya? Setiap tahun atau setiap 6 bulan atau setiap semester? Semester. Yang berjalan selama ini setiap semester Pak. Oh, setiap semester ya? Audit setiap semester ya? Sebenarnya auditnya baru 3 kali Pak, namun dilaksanakan baru-baru ini setiap semester. Oke, setiap semester. Reportnya setiap semester ya. Baik, selanjutnya untuk survei kepuasan mahasiswa, survei kepuasan masyarakat, survei kepuasan tenaga kependidikan, survei terhadap dosen dan lain, ada pedomannya, Ibu dan Bapak? pedoman. Kalau di pasca sarjana itu belum punya, tidak ada. Oh, tapi ya. kita merujuk yang diedarkan dari LPM. Oke. Ada. Oke, nanti diseminasinya seperti apa? Nanti dicoba. Jadi begini Bapak Ibu, sekali lagi ini nanti kami ingin menemukan ruang-ruang perbaikan begitu yang kosong untuk disesuaikan dengan di klausul ISO, dokumen apa yang kurang, pedoman apa yang kurang, template formulir apa yang masih belum ada. Nanti kalau sudah ada kita sesuaikan, kita review bareng-bareng, bisa dikirimkan kepada kami. Kalau belum ada nanti kami susunkan dan monggo ditelaah untuk disesuaikan dengan kondisi real yang ada di sana. Terus selanjutnya terkait dengan kebijakan RTM. Rapat tinjauan manajemen. Rapat tinjauan manajemennya kan sudah dilakukan 1 kali, nggih? Ya. Oke. Apakah ini teman-teman di LPM terkait dengan pedoman SOP
atau RTM atau pekerjaan RTM ini ngikut di dalam SOP AMI, bagian dari audit mutu internal, Ibu yang dari LPM. Sepertinya begitu ya informasi yang kami dengar kemarin. Bagaimana Mas Alvin? Oh, Pak Husni. Ya Pak, ya Pak. Ya Pak Husni. Pak Husni, Siap. untuk RTM itu siklusnya atau flowchart-nya itu masuk di dalam audit mutu internal ya? Bagian dari audit mutu internal. Bu, setelah AMI. Jadi Ya. setelah AMI Oke, baru saya RTM. tahu bahwa kegiatan itu setelah AMI. Akan tetapi apakah ada kebijakan tersendiri terkait dengan RTM? Ada. Jadi Apa kita nama dokumennya apa, Pak? di pedoman AMI kami include di dalamnya tentang RTM itu. Oke. Nah, ya, maksudnya seperti yang diinformasikan sampaikan oleh Pak Is kemarin bahwa itu masuk di pedoman Di dalam AMI. pedoman Oke. Sip. Oke. Terus di dalam pedoman AMI itu juga ada, mohon maaf Bapak Ibu yang ada di Pasca, ini kebetulan menyangkut dengan teman-teman yang ada di LPM terkait Siap. dengan draft instrumen dan laporan survei umpan balik ya. Di sini ada form-form tindak lanjut hasil temuan tindak lanjut hasil RTM itu adanya di dokumen pedoman AMI juga. Mohon maaf, Bapak, Ibu, ini saya tanya ke Pak Direktur atau Pak Wadir. Hasil RTM kemarin ada nggak itu yang salah satu hasil tindak lanjutnya itu yang menjadi tanggung jawab dari Pasca Sarjana? Ada mboten Pak Wadir? Ada hasil. Ada Pak Direktur? Ada. Bapak dikasih form? Waktu RTM itu aja dikasih ini yang untuk Pasca Sarjana ini, untuk fakultas lain ini. Ada berapa rekomendasi Pak di situ? Wah, saya lupa ada berapa rekomendasi ya. Nah, hasil temuannya. Formnya ada, sudah dikasih instrumennya, sudah diperbaiki Pak hasil rekomendasinya itu sudah dilakukan? Itu yang berat. Sebagian saja Pak. Sebagian sudah yang bisa, satu, yang ringan bisa. Contohnya itu verifikasi soal ujian itu kita lakukan, itu kasih rekomendasi juga. Oke. Belum menyeluruh. Kesimpulannya masih proses. Masih proses. Oke, sip, Ya. sip. Oke. Terus selanjutnya di sini kembali lagi ke Pasca Sarjana terkait dengan kebijakan kerjasama. Terkait kerjasama, di sini ada etika kerjasama diminta oleh ini adalah mungkin ada regulasi tertentu yang menyangkut terkait dengan kerjasama dengan pihak lain. Apakah ada kebijakan kerjasamanya, Bapak Ibu? Kalau mohon maaf, kalau tertulis kami di Pasca belum dapat. Oke, masih belum dapat ya? Ya, di Maksudnya Pasca belum dapat. Tapi barangnya ada di kerjasama. Ada bagian kerjasama, Bapak Ibu? Kalau proses kerjasamanya jalan. Oke. Kegiatannya ada, pedomannya masih belum ada, ya? Ya, cuman dengar-dengar aja. Oh iya. Dengar, Jadi dengar. bid'ah ini ya. Kabar burung. Bid'ah hasanah. Oh, ada di bagian kerjasama ya, ada di bagian kerjasama. Atau di WR untuk kerjasama itu WR berapa ya? WR 3. Siswa dan kerjasama. Ada ya pedomannya di sana? Nanti akan Saya kira ada Pak, cuman ke kaminya masih di perjalanan. Oke. Nggak nyampe-nyampe. Oke. Jawaban yang Pak Presiden kira-kira ini, saya kira ini membingungkan yang nulis. Nggak ada aja. Baik. Oke, kode etiknya juga masih belum. Ini akan kami konfirmasi nanti. Terus selanjutnya, kepuasan kerjasama juga ada di pedoman kerjasamanya masih belum nyampe juga. Nanti akan kami konfirmasi ini ke pihak sana. Barangkali di Pasca Sarjana ada requirement khusus. Ketika ngomong pengembangan keilmuan, ketika ngomong pengembangan kelembagaan di Pasca Sarjana, ada requirement, ada permintaan atau request khusus untuk bisa leluasa mengembangkan kelembagaan Pasca Sarjana barangkali. Ketika Bapak Direktur, Pak Wadir atau Pak Kaprodi, Ibu Kaprodi yang ada di sini ingin memiliki ide-ide kerjasama, alurnya bagaimana penyampaiannya itu?
Atau sudah dilakukan akan tetapi ya langsung diselesaikan secara adat begitu? Ketemu orang gitu. Kita alurnya koordinasi, Pak. Koordinasi ya. Alurnya koordinasi dulu ke Pak Wadir, ke Pak Direktur, kemudian ke lembaga yang akan kita kerjasamakan. Ya. Pertanyaannya ada ke dokumennya? Enggak, iya karena begini di Ban PT itu kan juga diminta bahwa kerjasama itu kan harus dilakukan secara terencana, sistematis. Hasil dari kerjasama juga harus kita evaluasi dengan ini kan kepuasan kerjasamanya pihak terkait. Pihak terkait itu bagaimana kepuasannya, bagaimana benefit yang kita dapatkan dari hasil kerjasama itu, gitu kan? Jadi kerjasama tidak hanya sekedar berbentuk dokumen kerjasama, akan tetapi tidak lanjutnya. Kalau dulu sempat di standar 7 itu kan dihitung itu di standar 7 kan dihitung jumlah kerjasamanya berapa gitu kan, Bu? Kalau dulu tapi sekarang perlu ada tindak lanjutnya terkait dengan kerjasama ini. Baik. Terus selanjutnya gini kriteria ketiga di Ban PT terkait dengan kemahasiswaan. Adakah pedoman penerimaan mahasiswa baru? Pedomannya ada? Ada. Tentunya ada ya. Ada di Pasca punya sendiri? Punya. Ada ya. Oke, ada. Terus SOP-nya juga ada, ya? Ada. Alur penerimaan mahasiswa baru ada. Saya kira ada. Formulirnya pun juga ada. Ada. Oke, dan setelah habis kegiatan itu ada reportnya juga ada ya? Ada. Laporannya dari tahun ke tahun. Ini yang mendaftar berapa, yang diterima berapa, rasionya berapa, sudah ada jenis laporan seperti itu? Karena diminta nanti di Ban PT ini, di AISA juga minta. Akademik itu Pak. Ada Pak. Oh, kalau di pasca sarjana atau di akademik? Belum tersusun secara sistematis. Oke. Pak Wadir semakin jelas. Nanti kalau kita udah clear nanti malah kita yang kelapaan. Suruh nyari. Datanya itu yang tidak ada. Ini kan didiagnosa biar ketahuan penyakitnya. Iya. Jadi diobatin. Di laporan ada. Ruang-ruang yang hampa, ruang-ruang yang kosong itu kita coba nanti kita jelas. Ya, terkait daya tarik program studi ini terkait dengan promosi ya. Ya. Spesifikasinya itu kalau di di pamflet atau di website itu ada spesifikasinya. Misalkan ada prodi pasca sarjana PGMI di sana yang menggunakan PGMI di di UIN Samarinda dengan PGMI di UIN Banjarmasin dengan di IAIN Pontianak, kira-kira ada nggak spesifik di website itu? Program spesifikasinya sudah ada? Kalau websitenya itu masih punya sudah. Oke. Website pasca. Ya. Ada. Spesifikasi program studinya? Kalau spesifikasi program studinya ini kita dokumen. belum tahu secara pasti, cuman itu beda-beda tipis saja dengan yang lain-lain itu. Oke. Pak, boleh dijelaskan dong Pak, spesifikasi itu maksudnya gimana ya? Misalnya kan begini, spesifikasi itu ada nggak keahlian unik yang dimiliki oleh pasca sarjana, masing-masing prodi di pasca sarjana. Pak Mursid di prodi apa Pak? Ekonomi syariah. Ekonomi syariah. Oke. Apa yang membedakan? Apa kualifikasi yang nanti akan menjadi keahlian khusus dari alumni pasca sarjana ekonomi syariah di sana apa misalkan? Misalkan begini, kalau contoh di kami itu kedokteran yang paling gampang itu ya. Kedokteran UIN Malang, sini paling dekat kan kedokteran Brawijaya, Universitas Brawijaya. Nah, spesifikasi unik kalau di UIN Malang, kalau di UIN Malang itu adalah kedokteran yang memiliki kualifikasi kekhususannya untuk di haji dan pesantren. Jadi menguasai penguasaan bahasa, paham tentang ekologi pesantren, bagaimana penanganan itu. Nah, kalau di Brawijaya itu untuk emergency 911 itu apa? Untuk pertolongan pertama itu lebih cepat. Jadi masing-masing uniknya itu loh Pak. Nah, sehingga ketika Bapak Ibu yang ada di sini di Prodi masang di leaflet
oh saya itu pengen belajar apa namanya ekonomi syariah dengan spesifikasi kualifikasi di sana. Menariknya ini, misalkan ada dosennya, kurikulum yang diajarkan dan lain-lain, itu sudah ada atau belum? Tentunya kalau di kurikulum sudah ada ya. Kalau ada, seperti ada. Kalau di masing-masing prodi itu. Artinya ketika kita guru mengajukan izin operasional prodi itu mesti ditagih itu. Betul, ditagih itu. Ditagih itu. Kalau nggak ada yang unik, biasanya nggak dikasih izin. Ada itu Pak, sudah. Ada ya. Tapi itu tersampaikan kepada calon konsumen apa enggak? Ke calon mahasiswa atau enggak? Lah itu makanya tadi saya tanya, websitenya seperti apa, misalkan ada leafletnya seperti apa, itu nanti apakah leaflet yang ada di website itu sesuai dengan kurikulum. Biasanya kalau audit itu kami tanyakan. Oke, selanjutnya beasiswa ada? Ada program-program beasiswa? Tidak selalu setiap tahun. Oh ya. Ada tapi. Atau mungkin gini Pak ya, maksud saya mengenai daya tarik program studi itu mungkin kalau saya pribadi sepakat lebih baik nggak ada, supaya nanti bisa hasil diagnosisnya tadi bisa kita dibantu gitu. Seperti apa sih yang idealnya di dalam menerapkan daya tarik program studi. Nah ini kadang-kadang masih sifatnya ini belum satu visi gitu Pak, satu arahan misalnya. Karena masing-masing prodi itu bikin mengemas sendiri gitu sepertinya. Oke. Ya. Maksud saya biar ada support juga dari, maksudnya misalnya seperti ada di dalam daya tarik itu di dalam misalnya kepada prodi yang mungkin kurang peminat, mungkin perlu disupport dengan misalnya ada beasiswa seperti itu. Jadi ini kita bisa punya arahnya arahan untuk bisa kemudian mengemas daya tarik itu kepada calon mahasiswa. Gitu. Oh, ya. Oke. Baik, saya sudah tulis Bu. Pedoman kemahasiswaan ada Bapak Ibu? Buku pedoman kemahasiswaan. Ini biasanya begini loh. Saya kurang tahu juga model rekrutmen mahasiswa yang ada di sana. Ngomong pedoman mahasiswa, misalkan di prodi ekonomi syariah. Untuk bisa belajar dengan efektif, efisien, di prodi S2 ekonomi syariah, itu harus memiliki kualifikasi A, B, C, D. Nah, requirement itu kan perlu disampaikan kepada pihak kemahasiswaan, untuk ketika nanti mau melakukan seleksi mahasiswa baru, itu butuh kualifikasi A, B, C, D. Atau kalau seleksinya mandiri, misalkan seleksi mandiri, ketika wawancara ada kisi-kisi atau item pertanyaan tertentu itu yang memang kita mendapatkan informasi terkait dengan kualifikasi minimal atau baseline dari calon mahasiswa terkait dengan ketika dia bisa belajar dengan optimal di prodi kita. Barangkali ada requirement itu ada di dokumen mana misalkan? Atau kalau nggak ada dokumen apapun lah yang memuat terkait dengan itu. Kita memang butuh informasi terkait dengan itu. Pedoman itu yang saya tahu itu di pedoman akademik. Oh, ada di pedoman akademik. Ada ya, Pak? Oke. Persyaratan rekrutmen itu pedoman akademik. Oke. Sip. Kalau boleh, Pak, selanjutnya. Pak, kalau boleh terkait dengan tadi saya tertarik dengan spesifikasi tadi. Mudah-mudahan Bapak dan kawan-kawan bisa membantu kami membuat semacam dokumen dokumen itu ya. Kami ekonomi syariah itu misalkan spesifikasinya ekonomi syariahnya sendiri, bukan nanti pembidangan ke khusus kemana gitu. Karena gini, ekonomi syariah yang pasca itu di Kaltim itu satu-satunya. Jadi tidak ada bersaing dengan yang lain. Jadi ketika orang bicara syariah, ya UIN gitu, karena nggak ada di tempat lain. Nah, tapi kalau terkait dengan penjurusan tadi, anggap kayak Malang tuh ada Brawijaya, mungkin ada UIN. Nah, dia kan beda-beda tuh, mungkin ekonomi syariahnya Brawijaya apa gitu, ekonomi syariah ini apa. Nah, kalau Kalimantan tipikalnya satu-satunya, bahkan di Kaltim, Kaltara itu cuma satu ada pasca. Jadi khususnya dari situnya di ekonomi syariahnya. Ya, gitu. Ini biasa. Saya bisa tangkap Pak. Biasanya itu ada kaitannya dengan market share ya, Mas. Market share. Pertama, kalau memang mahasiswa yang dibidik oleh pasca sarjana, dalam hal ini ekonomi syariah di pasca sarjana,
UIN Samarinda itu market share-nya memang Kalimantan, ya kami adalah satu-satunya. Akan tetapi ketika mau membidik market share yang lebih luas misalkan seluruh Indonesia, maka di situ kan harus ada ditunjukkan. Kalau market share-nya di Kalimantan, iya kami ekonomi syariah satu-satunya untuk belajar ini. Kualifikasinya itu kan. Akan tetapi ketika market share-nya itu diperluas, kepingin menerima calon mahasiswa dari tempat lain yang pengen kuliah di sana ada kekhususan misalkan, ya tentu itu harus disebutkan. Misalkan Rano Karno itu kan spesifikasi uniknya kan tai lalat yang ada di sebelah kiri misalkan. Itu spesifikasi unik. Ampun di titik kecil itu calon mahasiswa harus tahu disebutkan sehingga itu menjadi daya tarik tersendiri. Iya betul Pak. Kami Kalsel, Kaltim yang ekonomi syariah, Kalsel, Kaltim, Kaltara itu cuma satu ekonomi syariah. Di Kalsel dia hukum ekonomi syariah gitu. Tapi kalau itu dibuatkan kami sangat terbantu Pak. Kalau ada dokumen itu kami bisa eksplor lebih lanjut masalah itu. Sip. Nanti dokumen kurikulum kalau di sana coba kami pengen mengetahui sehingga mungkin ada beberapa masukan. Karena yang diminta di akreditasi IAPS itu juga ada kalau di perguruan tinggi di APT itu adalah visi kelembagaan. Akan tetapi ketika di prodi itu WPS yang diminta adalah scientific vision. Visi keilmuan. Jadi visi keilmuannya apa? Ketika ngomong visi keilmuan pasti yang ditanya adalah itu apa sih dari bidang keilmuan ekonomi syariah? Ya, ekonomi syariah memang dalam hal ini mungkin bisa dimaknai luas, bisa dimaknai sempit begitu. Akan tetapi ketika ada spesifikasi unik yang ada di sana perlu disampaikan sehingga calon mahasiswa itu memiliki kriteria. Oh nyari di sana ketemu Pak Mursid itu ahli apa misalkan, atau di sana ada dosennya apa, bisa untuk belajar di sana dipilih maka. Oke, kita lanjutkan saja nih. Sana mohon maaf Jumatan jam berapa? Kalau di Malang jam 11, kalau di jam 11 lebih 20, di sana jam berapa nih? Saya cepat. Masih 2 jam lagi Pak. Masih 2 jam. Sejam setengah lagi. Karena ada yang tugas ini. Oke. Persiap siap juga. Baik. Nggih. Barangkali ada yang menjadi khotib. Kode etik mahasiswa, saya kira juga ada dari pedoman kemahasiswaan. Di Pasar Sarjana kan ada buku pedoman akademik mahasiswa, nggih? Buku mahasiswa ada pastinya. Terus terkait dengan kepuasan layanan administrasi akademik. Ada enggak instrumen dan laporan survei dari mahasiswa Pasar Sarjana untuk layanan akademik, administrasi akademik, mohon maaf pada saat ini. Ngomong tentang registrasi, pemrograman dan lain-lain. Adakah? Untuk administrasi belum ada, yang ada itu baru untuk dosen. Oh, untuk mahasiswa terhadap dosen, layanan pembelajaran itu nggih, untuk layanan perkuliahan. Oke. Ada beberapa informasi dari fakultas lain, soalnya kemarin untuk yang itu terintegrasi pada Siakat, yang lain kita pakai Google Form gitu katanya. Kalau di Pasca belum nggih? Belum. Oke. Untuk klausul kriteria keempat, ini SDM, ngomong tentang standar dosen dan standar tenaga kependidikan. Di dalam SNDikti itu ada standar dosen dan standar tenaga kependidikan. Apakah Bapak Ibu sudah melihat standar yang dibuat oleh teman-teman LPM itu, yang dipersiapkan oleh teman-teman LPM dan diimplementasikan? Bahwa untuk standar dosen Pasar Sarjana seperti apa, itu diturunkan untuk Pasar Sarjana sendiri. Sudah ada Pak? Apa belum Bapak Ibu? Sudah ada. Sudah ada ya. Yang saya baca itu pedoman akademik itu. Ya. Oh, ada di pedoman akademik boleh? Ya. Ada di situ. Oke. Baik. Terus tenaga kependidikan juga seperti itu nggih? Sudah ada di pedoman akademik? Tendik belum ada Mas kayaknya Mas. Tendik belum ada. Oke. Baik. Terus pedoman kepegawaian. Ada mboten pedoman kepegawaian? Direktorat itu Pak. Direktorat di kepegawaian ya. Oke, ada di kepegawaian. Enggak, barangkali Bapak Ibu sudah memiliki pegangan, ada misalkan di pedoman kepegawaian itu kapan harus promosi, kapan itu mutasi,
kapan itu naik pangkat dan lain-lain, regulasi tentang kenaikan pangkat, misalkan apa saja menuju menjadi guru besar, persyaratan apa saja yang harus dipenuhi, hukumnya harus berapa. Di situ ada pedoman kepegawaian yang itu memang bisa terimplementasi kepada seluruh sivitas akademika UIN Samarinda. Masih ada di kepegawaian, tapi belum kepegawaian, Pak. Belum tercetak. Atau sudah ada? Kepegawaian semua, Pak. Oke. Perlu ditelusuri itu. Kalau khusus yang diterbitkan IAIN ya, atau UIN belum pernah lihat kita itu. Belum pernah lihat ya. Kalau belum dari pusat dapat kiriman dicetak regulasi tentang kepegawaian ada. Oh, ada. Tapi kalau khusus dari IAIN atau UIN itu belum pernah lihat. Kalau itu dicentang belum aja, Pak. Kita bicara tentang pasca di sini. Oke. Pak, request Pak terkait dengan kepegawaian ini. Mudah-mudahan nanti Bapak bisa menyarankan atau membuatkan dokumen terkait dengan proses kenaikan pangkat misalkan begitu. Itu berapa lama dia prosesnya semenjak itu dokumen itu sudah sampai ke kepegawaian, kemudian berapa lama diproses itu, kemudian berapa lama dia sudah bisa jadi. Oke. Nanti kami bikinkan SOP-nya untuk itu, sehingga kan ada memang terkait dengan kenaikan pangkat karena pedoman kepegawaian ini kan pasti mengacu pada dokumen eksternal dari BKN begitu kan. BKN ada dari Kemenak, dan itu yang di reference, yang jadikan reference dari kepegawaian sini untuk kenaikan pangkat dan lain-lain. Dan itu biasanya terus update sesuai dengan dokumen yang terbaru di sana. Baik. Sekedar informasi, kenapa butuh itu? Misalkan saya sendiri sudah mengajukan kenaikan pangkat itu, sudah Dupak sudah saya buat itu sudah 3 bulan belum jalan lagi. Nampaknya karena hasilnya belum ada, jadi itu kayak gitu. Formulir kontrolnya belum ada, misalkan di meja ini waktunya berapa harus dipindah ke meja itu, ya kan? Itu di SOP nanti bisa kami. Betul. Karena memang pengangkatannya Oktober, Pak Mursid. Ya. Nah, itu kan harus diketahui bersama. Baik, selanjutnya penetapan dosen rumpun mata kuliah atau home base-nya. SKD dosen penetapan mata kuliah, kalau Bapak Ibu di sini dosen pasti sudah ada ya. Dosen pasca sarjana tentunya sesuai dengan home base. Home base ekonomi syariah, home base PGMI S2, home base misalkan ada prodinya apa? Hukum, keluarga dan lain-lain, mungkin sudah ada ya, saya kira. SK-nya? Untuk SK kan belum ada, Pak. Oh. Jadi Pak, home base itu berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan akreditasi. Oh ya. Ada misalnya ada dosen di pasca, tapi ketika fakultas meminta masuk home base-nya dipindah ke sana dari sana. Ya. Itu mohon maaf Ibu dan Bapak. Hari ini kami di UIN Malang pasca sarjananya S3 PAI itu kan dapat A. Nah, karena proses begitu akhirnya kami dapat PEPA, Pak. Penilaian evaluasi akreditasi itu dari Ban PT. Dapat surat cita baru turun ini tadi. Nah, itu kemungkinannya turun, Pak. Jadi ini kita harus hati-hati, nanti di pasca sarjana juga mungkin ada admin PDDikti itu juga harus benar-benar paham terkait dengan regulasi ini. Pak Sugeng tadi juga pada saat pagi ini melakukan penilaian PEPA di UIN Sunan Kalijaga. Ini distribusi alur tenaga kependidikan, kurikulum di sana benar-benar terpantau di PDDikti Bapak Ibu. Jadi nanti Ban PT ngincengnya tidak nginceng. Mengintipnya tidak di sana, ngintipnya di data PDDikti, Pak. Kelaka akan kedetek di sana, kedetek. Nah, misalkan pinjem itu resiko turunnya akan tinggi. Resiko akan turun dari akreditasinya akan tinggi. Nah, ini menjadi catatan. Nanti ketika ke sana bisa kita berdiskusi terkait dengan ini dan menjadi catatan di sana. Oke. Bentar Pak, kalau dosen rumpun itu SK belum kita itu? Oh belum, dosen rumpun mata kuliah belum ada ya? Oh ya. Belum. Rumpun keilmuan yang belum itu. Belum ada. Belum ada konsorsium, belum ada. Oke. Ini sudah kami tulis belum ada.
Oke, belum ada. Ini diminta juga di bahan PT nanti. Di bahan PT ini diminta, Pak. Apakah ada grup-grup bidang keilmuan untuk research dan lain-lain. Nah, rumpun bidang keilmuan ini kan untuk pengembangan keilmuan sangat penting sekali untuk riset-riset. Penelitian penting, Pak. Iya, iya, untuk riset penting sekali. Terus selanjutnya penetapan dosen untuk kalau di sini tesis ya, tesis dan disertasi. Apa hanya S2 aja di sana, Bu? S3-nya sudah ada apa belum? Belum aja, Pak. Oke, S2 aja. Pedoman tesis sudah ada ya? Pasti Ada. Sudah ada. Formulir pengendalian untuk bimbingan tesis juga sudah ada? Ada. Oke, kontrolnya sudah ada. Baik. Terus ini C5 terkait dengan keuangan dan 7 ini supporting ya. Standar keuangan dari SPMI saya kira sudah ada dokumennya, akan tetapi diseminasinya mungkin yang perlu kita lihat bareng-bareng. Untuk pedoman keuangan. Di sana baik pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat ada beberapa standar pembiayaan yang ditetapkan di sana. Saya kira itu perlu diturunkan, dilihat, dan itu menjadi IKU, indeks kinerja utama dari masing-masing prodi ketika melaksanakan akreditasi. Pedoman pengelolaan sarprasnya sudah ada apa belum, Bapak Ibu? Atau ada di bagian umum? Umum kayaknya. Ada di bagian umum ya. Nanti akan kami confirm di sana. Oke. Penetapan UKT, banding UKT, Bapak Ibu, UKT dilibatkan nggak, Pak Direktur atau Pak Wakil Direktur? Dilibatkan? Untuk di pasca sarjana itu SPP, Pak, bukan UKT. Jadi dia SPP ya. Kalau di sini SPP ya. Oke. Ditetapkan besarannya untuk penentuan itu? Tentukan. Iya. Jadi flat dia, tidak ada banding, tidak ada. Oh, tidak ada banding ya, flat ya? Enggak, barangkali ada yang minta keringanan, ini terlalu mahal gitu, ada nggak? Itu sampai 2018 berlaku, tapi 2019 ke atas tidak bisa karena jadi temuan. Oke. Kalau di UKT, ini kemarin UKT. SOP penentuannya, SOP-nya ada ya, SOP penentuan SPP-nya? Ketika menetapkan kapan harus naik, kapan itu tetap, kapan itu berapa, itu ada SOP-nya belum? Kami belum pernah lihat karena kebijakannya di Rektorat SPP sekian. Gitu. Oke. Penghitungannya nggak tahu ya, Pak? Dari mana begitu? Oke. Ini untuk TIPD kami confirm ke TIPD. Mohon maaf, untuk siakat di pasca sarjana dengan S1 sama, menjadi satu platform siakatnya? Jadi satu. Beda, Pak. Oh, yang benar yang mana nih? Ada yang beda, ada yang Jadi satu. Jadi satu ya? Iya. Oke. Beda tapi satu. Oh, beda tapi satu. Sama tapi tidak serupa. Serupa tapi tidak sama, gitu kan. Baik. Ini terkait dengan penetapan profil tadi kan sudah, penetapan profilnya sudah ada di capaian pembelajaran lulusan juga sudah ada di kurikulum kan sudah ada, Pak ya? Ada. Nah, oke. Struktur isi kurikulum juga ada? Ada. Sudah ada di akreditasi pasti diminta itu, dan dokumennya sudah ada, Pak. Dokumen kurikulum terkait dengan itu masing-masing prodi juga sudah ada. Ya. Oke. Terus di sini ada formulirnya pasti sudah ada ya. Jadi template-nya, kurikulum yang ada di pasca sarjana, template-nya di masing-masing prodi itu sudah sama. Template-nya, maksud saya template-nya. Belum. Template-nya barangkali. Formnya kan maksudnya kan? Gimana? Formnya kan maksudnya? Ya, formnya. Form standar kan maksudnya kan? Form standarnya, iya. Ada. Ada ya. Ya. Simpan di situ 2. Di mana, Pak? Sini satu. Kata Bu Syarifah tadi gimana? Ada tapi saya ngikut PB. Tapi kayaknya nampaknya sama, cuman maksudnya yang apa itu? Maksud saya bagus mungkin di launching sama pasca sarjananya supaya nanti
bisa kita pasar sarjana kita waktu ketika ada workshop kurikulum kita tentukan template-nya, semuanya sama template-nya. Jadi template-nya saja ya, kalau isi informasi yang ada di situ kan memang sesuai dengan persyaratan. Barangkali ini dipersiapkan formulir struktur kurikulumnya yang sudah ada. Setuju ini. Karena apa? Nanti ketika UPPS yang unit pengelola program studi ketika diakreditasi itu kan ditanya itu pasti tentang spesifikasi program studi atau visi keilmuan di masing-masing template-nya seperti apa itu. Karena memang Pak di prodi saya aja masih ada beragam template. Jadi kalau kita sudah memang ditetapkan oleh pasca dengan dosen luar biasa kan juga kita mudah untuk memberikan sesuai dengan standar di pasca sarjana. Oke, sip. Ini Bu, siap kami tulis di sini. Sudah template-nya perlu penyeragaman. Oke, terkait dengan kontrak SOP kontrak perkuliahan, apakah ada pedoman yang mengatur di sini itu entah bentuknya belum atau apa terkait dengan kontrak pembelajaran? Belum Pak. Dilaksanakan tapi tidak ada SOP Pak. Tidak ada pedomannya Pak. Oke. Terus, sorry, saya kembali ke kurikulum. Jadi ingat kurikulum. Jadi kurikulum itu kan yang biasanya di Ban PT itu ditanya, bagaimana adakah pedoman pengembangan kurikulumnya? Pedomannya ada nggak? Ada. Di KKNE itu Pak, betul itu kah? Bukan, pedoman kapan pasar sarjana atau prodi di pasar sarjana itu melakukan pengembangan kurikulum atau peninjauan kurikulum. Atau ada Pak, ada pedomannya Bu. Ada. Pedomannya ada nggak? Pedomannya belum. Belum ada. Oke. Secara adat aja itu. Secara adat. Ya. 2 tahun sekali. Saya lihat. SOP-nya juga belum ada toh? Belum. Oke, ini sudah saya tulis sesuai dengan fakultas yang lain itu memang belum ada. Terus adiknya udah dikasih Pak ketemu. Terus di sini ada SOP tatap muka. Apa belikan ada? Tatap muka? Ada nggak? SOP-nya rekapitulasi dari prodi apakah melakukan pengontrolan terhadap dosen ketika mengajar? Dosen menyusun RPS, di situ ada urutan-urutan perkuliahan tatap mukanya. Apakah itu memang pernah dicek antara jurnal dengan RPS? Oh, dosen ini belum pernah Pak. Belum. Yang penting buktinya dikumpul selesai. Oke. Berarti nggak ada pengontrolan di awal. Jadi Ibu sama ketika pengontrolannya hanya nggak pernah diinci setelah kuliah selesai ya? Iya, setelah. Ada Pak di awal. Di awal ada. Di awal tuh ada memastikan bahwa ada merasa belum misalkan dosennya gitu. Ya cuma di tengah nggak ada. Yang di akhir buktinya ya itu mengumpulkan dokumen perkuliahan kayak soal-soal, silabi dan seterusnya. Ada lapor. Mungkin yang dimaksud Bapak tadi kontrol mulai dari RPS dengan jurnalnya. Ya, begini kan pemantauan ini Bapak. Mungkin begini Pak, mungkin ada yang melaksanakan sudah dilaksanakan sebenarnya. Misalnya ada monitoring dari prodi. Tapi secara yang seperti masukkan ada SOP itu tidak ada. Jadi memang muaranya nanti ada pada pelaporan perkuliahan. Tapi memang ada pengontrolan dari prodi. Misalnya kita mengontrol melalui ketua Kosma, ketua PAS masing-masing di mata kuliah itu. Jadi kita mengontrol itu pertemuannya dengan sesuai dengan RPS atau tidak. Itu ada pengontrolan Pak, ada monitoring. Tetapi SOP tidak ada. Keseragaman pedomannya. Artinya di sini ada yang melakukan, ada yang belum. Artinya ini saya katakan belum sistematis dan belum ada SOP-nya ya. Benar, Pak. Oke. Terus terus alat ukur pembelajaran terkait dengan TASHE untuk UTS UAS. Ketika UTS UAS itu dilakukan secara mandiri oleh dosen atau memang di bawah koordinasi pasca sarjana? Di bawah koordinasi tapi dilakukan oleh masing-masing dosen. Oke, soal yang dibuat oleh dosen sudah ditasi atau belum? Tadi ada katanya hasil rekomendasi dari apa? ATM yang disampaikan oleh Pak Wadir sudah ditindaklanjuti, ada TASHE-nya? Ada Pak.
Dia soal dikumpul ke prodi, nanti prodi yang ngecek, habis itu di barcode oleh OPM, baru diujikan, Pak. Ada sih. Oke. Cuman SOP nggak ada, Pak. SOP-nya nggak ada. SOP-nya belum ada. Oke. Terus selanjutnya kebijakan terkait dengan integrasi riset dan PKM dan pembelajaran. Misalkan Pak Ahmad Haris. Pak Haris ini ada di prodi apa, Pak? Ya, di hukum keluarga, Pak. Hukum keluarga. Di hukum keluarga Bapak pasti risetnya terkait dengan hukum keluarga. Ya. Nah, ketika mengajar di sana, apakah Pak Haris itu menjadikan hasil riset dari Pak Haris sebagai bahan mengajar? Ada, Pak. Ada di RPS. Saya ini kan ada 4 jurnal saya masukkan di sana. Ini di Pak Haris. Ya. Untuk dosen yang lain, apakah ada regulasi yang, karena ini kita ngomong sistem, bukan ngomong orang ya. Iya. Ini apakah sudah merefer seperti yang disampaikan oleh Pak Haris tadi? Kalau regulasinya, pedomannya terkait dengan integrasi riset dengan PKM itu belum ada. Tapi kalau dosen melaksanakan sudah. Cukup banyak. Itu begini Pak Madir, di standar SPMI di di penelitian, di dalam standar penelitian ada, karena itu mengacu dari SNDikti, itu telah disebutkan di sana. Akan tetapi breakdown itu dalam bentuk regulasi turunan, saya kira perlu di-mention gitu kan, disebutkan secara tegas di pasal sarjana bahwa ketika ada riset hasil pengabdian kepada masyarakat itu menjadi bahan supaya apa? Supaya kompetensi yang nanti akan didapatkan oleh mahasiswa memang benar-benar ada engagement dengan hasil riset dan hasil pengabdian pada masyarakat oleh dosen. Gitu yang diharapkan dari SNDikti itu seperti itu. Dokumennya ada mestinya. Dokumennya pasti ada di UPM, nanti bisa dilihat di sana. Ini kalau dokumennya sudah di-share loh ya, sudah ada di UPM. Saya kira di sana sudah ada. Akan tetapi implementasinya juga sudah ada, akan tetapi memastikannya itu juga yang perlu dilakukan, saya kira itu. Ngomong terkait selanjutnya adalah perubahan kurikulum. Ini kan terkait dengan monitoring, evaluasi dan review pemutakhiran kurikulum. Mohon maaf, kurikulum apakah ada SOP untuk peninjauan kurikulum? Setiap berapa tahun atau kapan waktunya untuk dilakukan peninjauan kurikulum? Belum ada. Baik. Terus selanjutnya tentang penilaian. Di SPMI ini pasti ada standar penilaiannya. Standar penilaian pembelajaran ada di sana. Akan tetapi kalau ngomong standar penilaian itu juga ada kayaknya di pedoman akademik terkait bagaimana manajemen pengujiannya seperti apa, untuk UTS seperti apa, untuk UAS, untuk ujian kompre, untuk ujian tesis, untuk ujian, ya itu untuk penugasan dan lain-lain. Pernyataan itu ada di dokumen apa Pak? Pak Wadir. Yang kami tahu di pedoman akademik kemarin belum serigid itu, tidak sampai pada UTS, tidak sampai pada UTS belum sampai. Paling ujian kayak komprim, nakosa, seminar hasil. Oke, sip. Yang selanjutnya ada SOP perbaikan atau perubahan nilai. Misalkan ada mahasiswa yang dapat nilai A, dia protes, mestinya saya dapat nilai B, begitu? Ini tidak ada Pak. SOP-nya belum ada. SOP-nya masih belum ada ya. SOP-nya belum ada, tapi prakteknya dilakukan. Pasti ada. Ya, SOP-nya sudah ada. Terus untuk pedoman kebijakan suasana akademik, ini kalau di FEBI kemarin sudah ada di tingkat universitas. Ada kebijakan akademik itu terkait dengan suasana akademik, bagaimana untuk mimbar akademik gitu kan, terkait dengan untuk pengembangan literasi digital dan lain-lain. Apakah memang sudah ada? Kalau kata FEBI kemarin sudah ada, tapi di tingkat universitas itu regulasinya di pedoman akademik. Kami belum tahu. Belum tahu. Oke, kita anggap belum ada aja ya. Di pedoman akademik rektorat. Ya. Oke, terus selanjutnya
terkait properti mahasiswa. Jadi salah satu prinsip ISO itu kan untuk memastikan keamanan properti dari mahasiswa. Itu ngomong ijazah salah satu propertinya. Ijazah itu yang membuat bagian akademik ya Pak? Ya. Iya. Oke. Tapi yang membagikan pasca sarjana. Ya. Ya, dokumen kontrolnya ada Pak. Selain presensi, penetapan keamanan dari ijazah di situ, penyimpanannya di mana, harus disimpan di Nggak ada. Belum ada. Belum ada. SOP-nya belum ada ya. Belum ada. Oke. Itu juga dengan tracing. Ini kejadian di tempat kami. Pak Kiai Hasyim Muzadi itu sebelum daftar wakil presiden almarhum Pak Kiai Hasyim itu ijazahnya masih belum diambil sejak tahun 73. Untung ada ya. Jadi ijazahnya itu belum diambil sejak tahun 73. Jadi alhamdulillah masih ada. Padahal pada saat itu ya nggak tahu cara penyimpanannya, tapi alhamdulillah. Nah, akan tetapi saya pernah kemarin itu waktu ya melakukan diagnosis assessment di salah satu PTKIN besar di Indonesia, itu dikrokoti rayap sampean Pak. Jadi tinggal separuh itu. Jadi ada juga. Artinya ini penting karena itu adalah properti dari mahasiswa. Harus dipastikan keamanannya, disimpan di dalam lemari besi yang itu tahan bakar ketika ada kebakaran atau kebanjiran. Dalam situasi dan kondisi yang seperti ini yang belum menentu, saya kira penting sekali untuk dikontrol pelaksanaan itu. Oke, selanjutnya terkait dengan pelindungan data. Apakah ada di sini SOP untuk pelindungan data? Dalam hal ini adalah ngomong tentang data yang di sini ada data nilai, ada data informasi dosen, jenjang kepangkatan, ada dan lain-lain. Ini di TIPD ya, tapi ya. Bapak apakah tahu ada itu pelindungan data? Apakah data ketika Bapak upload data terkait data dengan ijazah, ngomong tentang apa ya? Kemarin itu ada My SPK. Ya, My SPK. Ya. Terkait dengan ada juga apa yang data kepegawaian, Simpek dan lain-lain untuk dipastikan aman. Tahu bahwa Bapak kita nggak ngerti itu. Nggak bocor, nggak mungkin dijual ke tukang dealer mobil untuk nomor teleponnya dibagikan sehingga ada promo mobil barangkali. Tugas kita cuma ngisi selesai. Oh, ngisi aja ya. Baik, ini kami konfirmasi ke TIPD. Oke, selanjutnya kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan ada ya? Ada. Tapi masih untuk evaluasi pelaporan surveinya itu ada. Include di Siakat ya, sudah ada. Oke, selanjutnya ini ngomong tentang penelitian. Klausul 7 itu terkait dengan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Langsung saja. Bapak Ibu tahu di LP2M itu ada RIP, Rencana Induk Penelitian. Misalkan di pasca sarjana itu, misalkan risetnya, untuk pasca sarjana riset tema-temanya harus penelitian yang terapan misalkan. Tidak ada Pak. Belum. RIP-nya masih belum ada ya? Enggak, kita cuma tahunya diumumkan aja secara menyeluruh. Siapa yang lakukan, masukannya juga tema bebas. Dapat itu aja. Temanya apa saja untuk pendidikan, untuk keislaman misalkan, Tidak. untuk itu pengumumannya ya. Akan tetapi ARAM yang menjadi payung penelitian untuk UIN Samarinda untuk bisa mencapai visi itu, rencana induk penelitian dan pengabdian masyarakatnya sudah ada atau belum? Belum ada. Roadmap-nya belum ada. Apa namanya roadmap Mas? Roadmap-nya. Oke. Rencana induk penelitian belum ada ya. Oke, standar SPMI-nya ya nanti kita konfirmasi ke LP2M. Kalau standarnya saya lihat. Oke, kalau sama standarnya semua kayaknya itu Pak. Konfirmasi ke LP2M semua kayaknya itu. Ya di LPM sama ini. semua itu. Oke. Baik, ini untuk mempersingkat karena ini sudah halaman keempat. Ini di LPM. Terus terkait dengan luaran kemahasiswaan di sini. Terkait dengan IPK, Pak. Ada enggak, Pak, ada dokumen yang ada di pasal sarjana yang itu menegaskan, menyebutkan bahwa rata dari tahun ke tahun ini akan naik begitu misalkan. Rata IPK, target sasaran mutunya. Belum ada. Ada Pak. Belum ada ya.
Ini belum ada sama. Pengeluaran di sini ISO juga minta untuk pengendalian luaran yang tidak sesuai untuk jumlah DO, misalkan dosen yang tidak naik pangkat itu dimasuk dalam produk tidak sesuai kalau di dalam ISO. Apakah ada dokumen atau SOP pengendalian itu? Kalau SOP-nya belum ada, tapi pelaksanaannya sudah ada. Oke, SOP-nya belum ada. Pelaksanaan sudah ada, nggih? Karena pelaksanaan tidak ada SOP-nya, berarti pelaksanaan ada, tapi belum terkontrol, begitu Pak ya? Ya. Oke, untuk evaluasi dan lain-lain. Baik, saya simpan dulu ini. Terus tracer study ini untuk 9.1 sampai 95.2 itu ngomong tracer study. Mohon maaf, di sini Pasca Sarjana memiliki kebijakan tracer study? Kalau kebijakannya secara sistematis belum tertulis, pelaksanaannya sudah pernah. Oke, pelaksanaannya sudah ada, tapi pedomannya belum tersistem. Oke, sama seperti yang lain. Kebijakannya belum ada, tapi sudah ada. Tapi di sini TIPD katanya di website sudah ada Pak itu. Di website untuk tracer study, tapi belum kick off mungkin ya? Ya. Belum. Ini sama seperti di fakultas yang lain, tracer study sudah dilakukan, akan tetapi belum tersistem, perlu konfirmasi dengan kemahasiswaan. Jadi saya kira sama. RTM ini sama dengan pertanyaan yang tadi di atas, bahwa RTM baru 1 kali, nggih. SOP RTM-nya sudah ada, dan itu ada di dalam pedoman audit mutu internal. Penyusunan programnya, SOP penyusunan programnya yang belum ada, akan tetapi informasinya sudah ada. Kita lebih cepat karena ketegasan Pak Wadir ini. Sudah selesai. Alhamdulillah. Berarti habis Pak ya? Sudah ya Pak. Kalau memang tidak ada, apa yang mau dijawab? Ini informasi yang penting. Kami bisa mengetahui baseline yang ada di Pasca Sarjana. Akan tetapi nanti akan coba kami desainkan secara menyeluruh dan generik begitu. Dan Ibu dan Bapak terkait dengan kebijakan, sasaran, nanti akan kami draftkan, dan mohon dengan sangat, karena saya di sini mumpung ketemu dengan Bapak Direktur, Pak Wadir, dan para Kaprodi yang ada di Pasca Sarjana, kami mohon nanti ketika kami membagikan draft dokumen, mohon dilihat, karena itu hasil, mohon maaf nanti renstranya dikirimkan ke kami, nggih Pak, nggih, yang di Pasca. Ada renstra kan? Ada. Meskipun belum establish yang katanya disesuaikan dengan itu, mohon nanti dikirimkan kami untuk kami jadikan bahan dalam penyusunan dokumen. Itu adalah bahan ijtihad kami untuk mengembangkan dokumentasi, dan nanti mohon dikonfirmasi ketika itu diberikan kepada Bapak Ibu terkait dokumen kebijakan, sasaran, manajemen resiko. Itu nanti akan kami Pak untuk disesuaikan, biar nanti setelah pendampingan ISO ini, dokumen itu bisa digunakan di kick off, dan nanti ketika akreditasi kita tinggal gampang saja ketika itu nanti sudah terimplementasi dengan baik. Jadi ISO ini hasilnya bukan hanya sekedar sertifikat, akan tetapi nanti perlu effort menjadi sebuah budaya mutu, quality culture di lingkungan Pasca Sarjana, sehingga nanti prodi yang ada di Pasca Sarjana berkinerja dengan baik dan akan sustain gitu kan, akan sustain karena yang menjadi visi dari ISO 21001/2018 ini adalah sustainability organization. Jadi pada saat ini kan yang penting itu organisasi yang sustain, bisa terus bertahan, melayani, berkhidmat kepada bangsa dan negara ini. Kami kira itu Ibu dan Bapak dokumentasinya nanti akan kita bikinkan draftnya. Nanti ke depan kita akan melakukan workshop dokumentasi mulai manual sistem manajemen pendidikan tinggi, kebijakan mutu, sasaran mutu, terus satu lagi adalah panduan manajemen resiko, dan nanti Bapak Ibu, mohon maaf di Pasca Sarjana ada auditor internalnya di sini, di antara Bapak Ibu di sini. Belum ada.
Belum ada. Nanti barangkali ada rekrutmen untuk auditor internal yang berbasis ISO, bagaimana cara melakukan audit, bagaimana prinsip-prinsip audit yang harus dilakukan. Dan ini penting sekali. Kalau auditor internal ada beberapa kita, Pak? Ada ya. Ada. Nanti Pak Direktur, saya juga. Nanti selanjutnya akan kami dilakukan refreshment untuk bisa mengenal klausul-klausul di ISO, sehingga nanti ketika melakukan audit, karena ini nanti dokumentasinya kan dokumen yang benar terintegrasi antara kebutuhan akreditasi dan kebutuhan ISO ini. Baik, saya kira itu Ibu dan Bapak. Boleh request nggak? Oke, Pak Mursyid, monggo. Saya kalau bisa request, itu kan pedoman akademik yang kami punya itu, saya kira perlu ada tindak lanjut atau breakdown dari itu, misalkan berbentuk SOP. Contohnya, mahasiswa yang mau ujian tesis itu kemana anunya, semacam ada flowchart-nya lah yang di dalamnya. Oke. SOP-nya nanti, SOP-nya nanti kami siapkan. Itu contohnya itu. Saya kira gini, di pedoman akademik itu bukan mengatur masa itu aja, mengatur tentang ujian, mengatur tentang ini. Nah, itu dibuatkan semacam SOP-nya. Siapa yang berhak misalkan nguji, misalkan gitu. Memang sudah ada, tapi itu ada SOP-nya yang lebih detail lagi dari pedoman akademik, bukan sekedar pedoman akademik. Saya begitu. Oke. Nanti mungkin ada beberapa di teman-teman LPM, mungkin SOP-nya nanti mohon SOP yang ada di LPM atau di Bahasa Sarjana nanti juga dikirimkan ke kami untuk coba kami lihat bagaimana flowchart yang ada di sana. Kami sesuaikan bahwa alurnya itu memang sudah memenuhi persyaratan ISO atau belum, barangkali itu. Terus nanti akan kami kirimkan ulang ke Bapak Ibu untuk direview, disesuaikan. Ketika sudah oke, kita ketok dan kita jadikan dokumen yang bisa terimplementasikan di Bahasa Sarjana UIN Samarinda. Saya kira itu Bu Robiatul Adawiyah. Kami kembalikan kepada panjenengan. Monggo. Baik Pak, terima kasih. Saya ucapkan kepada Pak Alvin. Selanjutnya mungkin ada yang ingin ditambahkan dari Ketua LPM, Pak Holik. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada prinsipnya saya nggak ada yang perlu ditambah ya. Yang perlu ditambah adalah tadi kekurangan kita itu nanti semoga segera kita penuhi ya. Karena saya yakin kalau kita sudah bisa mengimplementasikan ISO 21001 ini, insya Allah secara otomatis akreditasi kita akan terpenuhi di situ. Gelinding ya, biasanya. Ini sangat membantu sekali kita untuk membudayakan mutu di lingkungan UIN Samarinda. Artinya apa? Nanti kalau kita divisitasi di audit tiap tahun, secara otomatis mau tidak mau kita harus mempersiapkan diri. Artinya apa? Budaya mutu itu akan terbangun mulai dari tahun ke tahun dan akhirnya itu akan menjadi bagian dari sistem manajemen kita. Saya kira harapan kita seperti itu harapan kita semua. Jadi selama ini yang akreditasi sifatnya dadakan, insya Allah kalau kita sudah bisa menerapkan manajemen mutu berbasis ISO ini ya secara otomatis akreditasi itu sudah istilahnya nggak menjadi sesuatu yang besar karena kita sudah terbiasa tiap tahunnya untuk melakukan penjaminan mutu berbasis ISO ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi kami atas nama tim dari LPM mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Mas Alvin dan Cak Ro, tadi ada Pak Sugeng juga, dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu di Pascasarjana yang luar biasa sudah memberikan kontribusi bagi teman-teman di PT Dekra. Saya yakin ini menjadi masukan yang luar biasa yang nanti akan kita tindak lanjuti bersama untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang ada dalam diri kita. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Monggo Mbak Wiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebelumnya Pak Alvin, kita menutup kegiatan ini atau menunggu Pak Roslihan kembali ya langsung ditutup saja? Sudah, nanti saya sampaikan dan saya kira sudah cukup biar Bapak Ibu yang ada di sana untuk bersiap sholat Jumat lebih awal, biar dapat onta gitu kan.
Angkanya gede. Terima kasih banyak Bapak Ibu, terkhusus Pak Alvin sebagai tim pendamping ISO 21001. Kemudian terima kasih banyak juga Bapak Ibu Direktur Pascasarjana, Wakil Direktur Pascasarjana, Bapak Ibu Kaprodi, Sekretaris Prodi, Kasubag TU, kemudian Unit Penjaminan Mutu Pascasarjana. Semoga kegiatan kita hari ini menjadi langkah konkret untuk menjadikan UINSI Samarinda menjadi lebih spiritual, intelektual, dan profesionalitas. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Saya akhiri, mohon maaf apabila ada kesalahan sepanjang kegiatan hari ini. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih banyak Bapak Ibu. Terima kasih, mohon pamit. Terima kasih Mas Alvin, Mas Alvin. Nanti kita selanjutnya bisa Mas Alvin. Nanti dulu pamitnya Mas Alvin. Dalam? Yang untuk kegiatan hari Senin itu kan kita masih DE dengan Kabiro. Biro, betul. Nah, itu unit yang kita undang mana aja? LP2M, TIPD, LP2M, TIPD, dan semua yang ada di biro, di bawah biro. Ada AUPK, akademik, bagian umum, semuanya, Pak. Perpustakaan iya nggak itu? Perpustakaan ya, supporting, bagian supporting, ya. Oke, siap. Karena perpustakaan kan juga menjadi grup fokus kita kan, Pak? Jadi nanti semuanya ada yang belum selain dari yang di Fakultas dan Pascasarjana bisa. Oke. Makasih semuanya. Terima kasih Pak Alvin. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Mbak Rabiatul Adawiyah. Waalaikumsalam. Bu. Salam. Pak Halik sering-sering aja gini Pak Halik. Sudah keluar Pak Holiknya. Yang paling penting bagi kita tuh ada yang kayak format-formatnya. Jadi kita mudah melaksanakan kalau nggak kita sudah memiliki format-formatnya. Ya nanti kan dibuatkan katanya SOP. Kalau Bu, nanti masih ada rangkaian kegiatan lanjutan, masih ada workshopnya Ibu. Oh iya ya. Bapak Ibu. Terima kasih ya Bapak Ibu ya. Mohon izin. Terima kasih Bapak. Terima kasih.